Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu akan membahas tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sekarang kita perhatikan dulu tentang pembagian sudut dalam trigonometri. Jadi dalam trigonometri sudut dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1 yang sudutnya berkisar mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 sudutnya lebih dari 90 sampai dengan 180, kurang dari 180 atau sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 kisarannya dari 180 sampai dengan lebih dari 180 sampai dengan 270. Kuadran 4 lebih dari 270 sampai dengan 360. Jadi bisa dilihat di tabel berikut. Ini adalah sudut-sudut yang terletak di kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi di materi yang sudah Ibu share di GCR, di sana dijelaskan bagaimana menentukan nilai-nilai sudut yang terletak pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk di kuadran 1 itu semuanya positif. Sin positif, cos positif, tan positif, sekan positif, kosekan positif, dan kotangen positif. Sedangkan di kuadran kedua yang positif adalah sin dan kosekan. Kuadran ketiga yang positif adalah tan dan kotangen. Kuadran keempat yang positif adalah cos dan sekan. Jadi ini boleh dihafalin semua sindikat tangannya kosong. Kalau di sini sin, maka pasangannya sin adalah kosekan. Jadi kebalikannya sin. Pasti positif juga. Kuadran ketiga jika tan positif, maka kebalikan tan juga akan positif kotangan. Kuadran keempat kalau cosnya positif, maka sekan juga positif. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk-bentuk perbandingan trigonometri di sudut lancip. Kita ketahui sudut lancip itu adalah sudut kurang dari 90 derajat. Bahwa berarti ini soal ini menunjukkan sudut lancip ini artinya terletak di kuadran 1. Dan sin alfa sama dengan 12/13. Maka nilai tan alfa dan cos alfa adalah berapa? Seperti yang kita ketahui bahwa di kuadran 1 semuanya positif, baik itu sin, cos maupun tangen. Kita misalkan alfanya di sini, maka ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping. Di depan sudut-sudut itu namanya sisi miring. Kalau diketahui sin, maka sin ini adalah B per min. Jadi sin alfa, nah ini bisa kita tulis di sini. Jadi sin alfa itu sama dengan D per mi, sama dengan 12/13 dari soalnya ya. Depannya 12, sisi miringnya sama dengan 13. Bagaimana mencari sisi sampingnya? Nah, sisi samping kita gunakan rumus Pitagoras. Samping sama dengan akar dari miring dikuadratkan dikurangi sisi depan dikuadratkan. Kurangi dengan sisi depan dikuadratkan. Sisi miringnya berapa? Kita hitung di sini. Sisi miringnya adalah 13. Berarti di sini adalah 13 kuadrat dikurangi dengan sisi depannya 12 kuadrat. Berarti akar dari 169 ya, 13 kuadrat dikurangi 144. Hasilnya sama dengan akar 25. Akar 25 nilainya 5. Jadi nilainya sisi sampingnya sama dengan 5. Sekarang yang ditanya tan A ditambah cos A. Cari dulu nilai tan A, tan alfa. Tan adalah D per sa, beta. Nah, D-nya sisi depannya ini 12. Sisi sampingnya 5.
Kemudian cos alfa, cos itu adalah sa per mi. Sisi sampingnya 5, sisi miringnya 13. Berarti bisa kita jawab tan alfa ditambah cos alfa itu sama dengan tannya 12 per 5 ditambah cosnya 5 per 13. Supaya bisa dikerjakan, disamakan penyebutnya. Jadi 13 kali 5, 65. 5 bisa jadi 65 kali 13, maka kalikan 12 dengan 13. Ini jadi 6, 3, 2, 1. Jadi 156. 13 bisa jadi 65 kali 5, 5 kali 5 sama dengan 25. Kita jumlahkan 156 ditambah 25, 11, 8. Jadi 181 per 65. Nah, ini jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui beta adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut lebih dari 180 sudut lebih dari 90 derajat. Berarti sudut tumpul itu terletak di kuadran kedua. Dan cos beta sama dengan min 4 per 5. Maka cosnya pasti negatif. Kenapa? Karena kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Maka nilai sin beta dikalikan tan beta adalah titik-titik. Kita buat dulu segitiga segitiga. Nah, sudutnya adalah beta. Diketahui cos. Cos itu adalah sa per mi. Miringnya berarti 5. Sisi sampingnya adalah 4. Nah, 4 per 5. Yang ditanya sin beta. Nah, harus tahu ini dulu sisi depan. Nah, cara mencari sisi depan bisa pakai Pitagoras. Sama dengan miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Sama dengan akar. Miringnya adalah 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Akar 25 dikurangi 16. Jadi jawabannya adalah akar 9. Nilainya 3. Sisi depannya ketemu 3. Maka cari dulu sin beta, karena kuadran 2, sin itu positif. Sin sama dengan D per min. Sisi depannya 3, sisi miringnya adalah 5. Kemudian cari tan beta. Tan adalah kuadran kedua. Tan itu negatif, berarti negatif tan D per sa. Depannya 3, sampingnya 4. Berarti min 3 per 4. Sehingga nilai dari sin beta dikali tan beta itu sama dengan 3 per 5 dikalikan min 3 per 4. Nah, 3 kali min 3 menjadi min 9. 5 kali 4, 20. Jadi jawabannya adalah min 9 per 20. Kita lanjutkan ke keempat. Jika sekan itu adalah seper cos. Nah, ingat ya. Sekan beta itu sama dengan minus 3. Beta lebih besar dari pi itu 180. 3 per 2 pi artinya 3 kali 180 bagi 2. Ini kan menjadi 90 kali 3. Berarti 270. Sudut yang letaknya di antara 180 dan 270 itu terletak di KW 3, kuadran ketiga. Jadi anak-anak untuk mengerjakan soal-soal perbandingan trigonometri di berbagai kuadran harus tahu letak sudutnya di KW 1, 2, 3, atau 4. Maka sin beta adalah titik-titik. Jadi kalau lancip di kuadran 1, tumpul di kuadran kedua. Refleks, sudut refleks di kuadran 3. Sudut satu putaran penuh di kuadran 4. Sudut lebih dari 270 di kuadran keempat. Nah, sekarang kita tulis yang diketahui. Sekan beta, sekan itu sama dengan 1 seper cos beta. Berarti sekan beta itu sama dengan
Cos itu kan sama. Jadi ini kan bisa ditulis seper. Cos adalah sa per mi. Berarti boleh ditulis mi per sa. Jadi sekant beta itu adalah mi per sa. Sisi miringnya berarti min 3, sampingnya adalah 1. Nah, bisa ditulis seperti ini anak-anak. Kita buat segitiganya, situ-situnya di sini, kemudian sudutnya adalah beta. Ini sa, berarti ini D, ini mi. Nah, min 3-nya merupakan sisi miring, berarti ini min 3. Nah, kita tandanya nggak usah dimasukkan di sini, jadi kita tulis angkanya aja 3. Sisi sampingnya sama dengan 1. Maka sisi depannya berapa? Kita gunakan Pitagoras. Sisi depan sama dengan miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan akar 9 dikurangi 1. Yaitu akar 8. Akar 8 itu sama juga dengan akar 4 kali 2. Berarti bisa menjadi 2 akar 2. Akar 4 keluar jadi 2. Jadi sisanya 2 akar. Hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi sisi depannya 2 akar 2. Maka yang ditanya adalah sin beta. Karena di KW3, sin beta itu rumusnya, sin itu adalah D per mi. Karena di KW3, maka negatif untuk sin. Maka sisi depannya dimasukkan. Sisi depannya tadi adalah 2 akar 2, berarti min 2 akar 2. Sisi miringnya 3. Jadi jawabannya min 2 per 3 akar 2. Itu nilai dari sin beta. Untuk soal yang kelima, diketahui sin A adalah 3 per 5 dan tan B adalah 7 per 24. Jika A sudut tumpul itu berarti KW 2 dan B sudut lancip berarti KW 1. Maka cos A sin B satu-satu kita buat. Ini segitiga yang punya sudut A. Berarti ini A ya. Jadi ini sudutnya sudut A. Berarti ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Diketahui bahwa sin A, di bawah aja. Nah, diketahui dari soal ini sin A itu adalah sin D per mi. Sisi depannya adalah 3, sisi miringnya 5. Kenapa positif untuk A? Karena KW2 yang punya rumah adalah sin. Jadi sama-sama positif. Kemudian untuk menentukan ini harus tahu sisi depannya. Ini sin D-mi. Sin berarti sisi depannya 3, sisi miringnya 5. Berapakah sisi samping? Nah, cari sisi sampingnya akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Miringnya adalah 5 kuadrat dikurangi sisi depannya 3 kuadrat. Jadi akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16, nilainya 4. Jadi sisi sampingnya 4. Nah, berarti kita bisa jawab sekarang berapa nilai cos A yang mengandung akar cos. Berarti cos A, cos itu adalah sa per mi. Karena ini terletak di KW2 untuk yang A, KW2, maka untuk cos adalah negatif. Sisi sampingnya berapa? Ketemu 4, berarti negatif 4. Miringnya 5, jadi jawabannya min 4 per 5. Sekarang segitiganya yang sudutnya B. Nah, sudutnya adalah B. Maka ini sisi depan, ini miring, ini samping. Diketahui bahwa tan B sama dengan 7 per 24. Karena KW1 untuk B ini terletak di sudut lancip kuadran 1, maka semuanya pasti positif. Tan itu apa rumusnya? Tan itu adalah D per sa. Berarti ini adalah D depan, ini adalah samping. Sisi depannya sama dengan 7, sisi sampingnya sama dengan 24.
Berarti sisi miringnya sama dengan akar dari samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Akar dari sisi sampingnya adalah 24 ditambah 7 kuadrat. Kita kalikan 24 dengan 24. Terus hasilnya 576. Ditambah 7 kuadrat adalah 49. Jadi hasilnya 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi sisi miringnya ketemu 25. Yang ditanya di sini adalah sin B. Sin adalah D per Mi. Kuadran 1 dua-duanya positif, depannya positif, miringnya juga positif. Sisi depannya sama dengan berapa? Sisi depannya adalah 7, sisi miringnya ketemu 25. Baru kita bisa jawab, berarti nilai dari cos A sin B dikalikan sin B sama dengan cos A ini tadi min 4 per 5. Dikalikan dengan sin B 7 per 25. Jadi jawabannya min 28 per 125. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak, kerjakan soal latihan. Jadi jawabannya langsung digabungkan dengan soal yang sudut elevasi dan sudut depresi ya. Jadi ada 8 soal untuk tugas kalian dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Selamat mencoba. Semoga anak-anak tidak mengalami kendala. Oke, terima kasih.